Saya bertanya aja Bang Ustadz. Nanya aja. Nah, tapi nanti boleh saya nanya Anda? Boleh. Boleh ya, silakan. Saya bertanya tentang ini Bang Ustadz. Apa tuh? Bertanya, benarkah bagi kita umat Islam di surga itu jika kita meninggal menikmati 72 bidadari? Baik. Jika kita meninggal, nggak ada jika kita meninggal gitu Bang, nggak ada. Tapi kalau di surga Islam apakah ada bidadari? Jawabannya betul. Ya, tidak ada kosakata di Al-Qur'an 72. Nggak ada, tapi di hadis 72 itu. Oke? Gitu. Jadi itu konteksnya di surga, bukan setelah mati. Masih banyak alam-alam lain setelah mati itu. Masih banyak. Nah, terus itu yang tentang Pak Ustadz kah atau Kiai yang sering di video-video itu jika ada di situ dibuat jika kita meninggal kita akan menikmati 72 bidadari setiap malam. Jika kita menikmati malam ini istri kita perawan, besoknya menikmati perawan lagi. Apakah itu benar? Itu dalilnya di mana? Kan saya hanya bertanya dan menonton video-video. Bang, kalau Anda menonton kagak ada dalilnya di Al-Quran, maka ya tertolak dalam agama Islam. Gitu. Saya kan bertanya Bang, bukan saya itu membenarkan atau menyalahkan. Kan saya bertanya. Jadi ada, memang bidadari itu ada Bang ya, tapi ya hanya ciri-cirinya saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jumlahnya 72 itu pun hanya ada di hadis, bukan di Al-Qur'an. Kenapa sih Bang harus ke-trigger dengan bidadari gitu? Padahal kan Yesus gini Bang, padahal kan Yesus juga janjikan 100 istri di surga. Di mana itu? Oh, ada. Coba Anda buka Matius 19 ayat 29. Matius 19 nomor 29. Masih kurang 72 ya di Islam itu Bang. Lebih bagus penawaran Yesus. Kalau Yesus dia nawarin 100. Coba Abang bacakan dulu di Matius tadi yang 100 itu Bang. Baik, nih saya bacakannya. Terjemahan 2008 ya Bang ya. Saya besarin dulu saya. Mbak Natalia saya kecilin dulu. Sebentar Bang. Oke. Nih ya. Kita baca. Matius 19 ya Bang ya. Matius 19 ayat 9 ya. Oke. Nah, baik, kita baca versi terjemahannya nih ya, yang tahun 2008 yang lebih muda ya. Dan setiap orang, kata Yesus, yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau Abang ya meninggalkan istri Abang untuk mengikuti Yesus, di surga nanti Yesus janjikan istri Abang ada 100. Nih dia Yesus akan membalasnya 100 kali lipat. Kalau Abang ya meninggalkan istri Abang untuk mengikuti Yesus, maka di surga nanti, kata Yesus, mewarisi hidup yang kekal dan istrinya ada 100 gitu. Itu Bang tidak ada di situ dibuat menikmati bidadari, kan tidak ada. Saya mau tanya Bang, istri buat apa Bang, istri Bang? Istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Di situ ada enggak tertulis di situ Bang menikmati, saya tanya.
Saya enggak nanya menikmati atau enggak istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Dipajang kah? Atau dijadikan pembantu kah? Atau apa? Begini Bang. Kita kan yang sesuai dengan yang saya tanya sama Abang, apakah benar di agama kita Islam itu 72 bidadari? Kan saya udah bilang betul, Bang. Di surga Islam ada bidadari, cuma sayangnya sedikit, cuma 72. Kagak usah dengan bidadari, kagak usah heran dengan bidadari di surga itu. Karena apa? Yesus menawarkan lebih banyak bidadarinya, ada 100 gitu loh. Di situ tertulis menikmati. Lah, saya tanya. Saya tidak memasalahkan mau menikmati atau kagak. Ya, di sini yang kita bahas, Yesus akan membalasnya dengan 100 kali lipat istri gitu. Terserah Abang mau dinikmati atau kagak. Udah beda versi loh Bang. Udah beda Bang, jauh berbeda. Kayak gimana? Kalau di tempat kami Bang cuma 72 ya. Kalaunya di tempat Abang itu ada 100. Di situ kan tidak ada dibuat Bang menikmati 72 bidadari, malam ini kita nikmati, besok perawan lagi. Bahasanya ya, bahasa Yunaninya, Greeknya ya, apa feminim, perempuan, istri, mempelai. Jadi Yesus akan apa? Nggak ngerti saya bahasa Yunani itu Bang. Ya iya, ini maksudnya di kitab Anda tadi, Matius 19:29 tadi ya. Nih, kosakata istri nih. Nah, maka Yesus akan kasih Anda 100 kali lipat istrinya. Kalaunya di Islam Bang 72 bidadari itu sedikit itu. Saya aja mikir-mikir ini ya lebih banyak penawaran Yesus masalahnya ya. Berarti itu Bang tidak bisa menjawab kan? Seandainya bisa Bang jawab dengan valid, saya siap jadi agama Islam, tapi tidak bisa menjawab dengan valid. Apa yang tidak dijawab? Dan tidak ada. Apa yang tidak berarti dijawab? Yang ustadz yang itu Bang, berarti mereka tidak pas, tidak sesuai dengan jawaban Abang. Gini Bang ya, kita itu mempunyai pedoman hidup namanya Al-Quran dan hadis. Anda bertanya ya, di dalam Islam di surganya apakah ada bidadari? Saya jawab iya. Kata Abang ada 72, iya. Itu di dalam hadis, oke? Jadi saya tanya Bang, itu Al-Quran itu menjelaskan atau Al-Quran mengatakan di dalam surga ada bidadari, oke? Al-Quran itu menjelaskan atau tidak? Ya menjelaskan ada bidadari gitu. Menjelaskan, coba. Tapi tidak menyebutkan jumlahnya. Tidak ada tunjukkan dulu Al-Quran itu kalau menjelaskan. Apanya? Maunya apa sih ini orang? Maunya apa iya? Maunya apa Pak? Bapak ini mau apa? Bidadari nggak mau, dikasih istri 100 juga nggak mau. Maunya apa? Ketawa. Bapak maunya apa? Bapak maunya perang naga. Saya bertanya Pak Yusuf, bukan Mbak. Itu jangan jadi Mbak yang menjawab Pak. Oh, biar aja biar Mbak jawab. Nah, kenapa coba? Kan tadi kita ini sharing Bang ya. Ada yang nanti yang lain-lain. Saya kan bertanya. Tadi Abang bilang di Al-Quran itu menjelaskan. Iya, di Al-Quran ada menyatakan bidadari di dalam surga. Contohnya Quran surah Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah. Wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Nah, itu ada di dalam surga, ada bidadari. Dah. Gimana?
Kenapa diam, Bang? Lanjut, lanjut. Halo? Lanjut. Enggak, yang abang bilang tadi saya kurang ngerti, Bang. Iya, di dalam surga ada bidadari. Oke? Oke. Terus jumlahnya itu ada di hadis 72. Oke? Udah? Yuk. Tapi Bang, kalau kita membanding, kata saya, penawaran dari Yesus lebih banyak yang ditawarkan Yesus. Karena di Islam hanya 72, sedikit. Kalau Yesus di Matius 19:29 di kitab Anda, Yesus menawarkan 100 kali lipat gitu. Lain itu, lain. Iya, makanya maksud saya abang kagak usah heran ada bidadari di surga. Karena Yesus pun menjanjikan 100 istri di surga gitu. Karena memang ada, betul. Kayak gimana? Istri itu ya bidadari. Dari mana taunya, Bang? Lah, dari kitab Anda, dari perkataan Yesus. Udah saya tampilkan ayatnya tadi. Masalah 72 bidadari ini dari mana taunya? Apakah sudah pernah mengalami? Dari Al-Quran. Ya, dari pemilik surga menceritakan isi surga seperti apa. Kan kayak gitu. Di dalamnya ada bidadari. Udah. Karena pemilik surga yang menciptakan surga yang kasih tahu. Ya. Kan kayak gitu. Nah kan katanya kan Yesus juga ke surga tuh. Ya. Makanya Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Karena dia tahu isi surga itu apa. Yesus itu tahu dia isi surga apa. Ternyata ya dia akan membalas 100 kali lipat istri gitu. Kayak gimana? Abang pilih 72 atau pilih 100 sih? Saya mikir-mikir juga, Bang. Ya. Sama sekali, Bang, tidak ada saya pilih. Oh, kenapa? Anda nggak mau ikut Yesus gitu? Saya pengikut Yesus. Lah, kata Yesus kalau ikut dia tinggalin istri, nanti dapat istri 100. Mau macam mana? Tidak ada itu tertulis. Lah, ini kitab Anda nih apa ini? Ini Bang. Lihat dulu lah ya. Ini apa nih? Ini kitab saya atau kitab Anda ini? Alkitab ini. Tapi tidak ada dibuat di situ, Bang, menikmati. Ya. Nah, di sini ini apa nih? Istri 100 kali lipat kata Yesus. Sekarang kalau kata Anda tidak ada di situ kata menikmati baik. Ya. Saya mau tanya, buat apa 100 istri tersebut? Kan itu, Bang, tidak dibilang, Bang, menikmati dan kembali perawan lagi. Saya tahu tidak ada tertulis kayak gitu di situ. Yang saya tanyakan, buat apa 100 istri tersebut? Adakah dibuat di situ 100 istri, Bang? Bolak-balik. Udah dibilang tadi ayatnya, ya. Kan tidak ada dibuat di situ 100 istri. Adakah, saya tanya? Sekali lagi ya, nih ya, makanya perhatikan ya. Kak, janji Yesus yang mengikuti dia. Ini Alkitab Anda ya. Ya. Oke? Yuk. Nah, mari kita baca. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, kata Yesus, atau ayah atau ibu atau istri, ya, nih. Ya. Atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat tuh. Dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mengikuti Yesus, demi nama Yesus, Yesus bersumpah akan membalas Anda dengan 100 istri. Gimana sih sampai Yesus bersumpah demi namaku, kata Yesus?
Bang, di situ tidak ada dibilang 100 istri. Coba dulu dipahami baik-baik, Bang. Astagfirullahaladzim. Coba Anda baca ya. Anda baca kitab Anda ya. Anda baca kitab Anda gitu. Kata Yesus, dia akan membalas dengan 100 kali lipat istri. Nah, kayak gimana? Mau bantah Anda kata Yesus? Saya hanya kasih tahu, bacalah kitab Anda. Ngapain Anda heran di surga Islam ada 72 bidadari, sedangkan di tempat Anda dijanjikan Yesus lebih banyak 100 gitu. Ambil dulu kitab dulu. Aduh. Ya, suruh baca, dia suruh baca sendiri aja. Bisa sabar kan nunggu kan? Matius 19:29, silakan. Jadi maunya nanti itu 100 istri diplototin aja gitu ya. istrinya di surganya Yesus, diplototin aja kali, mungkin 100 itu ya. Matius. Gampang Bang, gak apa-apa juga Yesus nawarin 100 istri. Nanti kita kerjasama lah di surga Kristen, jual obat kuat kita ya. Untung kita gitu ya, nggak apa-apa juga Yesus janjiin 100. Nanti kita kerjasama gitu, jual obat kuat di sana ya, oke? Berapa tadi Bang? Matius 19 nomor 29. Data pun mereka lawan kan gitu ya. Betul itu Bang. Tuh yang nulis komentar tadi, data kitabnya pun mereka lawan gitu. Gak usah heran gitu. Kitabku bahasa Batak pula Bang. Nah makanya udah saya menampilkan Bang ya, itu jujur, nggak ada yang saya sembunyikan gitu. Ini Bang akunnya nih bahasa Batak nih Alkitab akunnya. Kalau saya nggak ngerti bahasa Batak. Nanti di bahasa Indonesia nanti akan saya cari Bang, saya akan naik lagi nanti suatu saat Bang. Ya boleh, tulis aja di Google Bang. Apakah Yesus menjanjikan 100 istri gitu? Nanti Anda akan disodorkan artikelnya gitu. Di Google. Ini ada saya rekam, ada saya rekaman ini, ada saya rekam tadi masalah Matius 19 ayat 29 tadi. 29 gitu. Aduh Bang. Tidak Bang, iya. Yang mau saya tanya Bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti Bang, gini, Bang. Bagi umat kita Muslim, pertanyaan saya jika ada itu jangan dibawa ke dalam hati. Saya hanya bertanya. Iya, tahu Bang. Saya enggak ini kok, enggak ambil hati masalah itu. Itu pertanyaan umum, sering ditanyakan kepada saya. Yang di bawah nanti yang jadi tidak enak kan. Soalnya sekarang ini Bang. Gak apa-apa Bang, gak usah digubris ya. Anda fokusnya ke saya aja. Nanti Bang, ya gini aja. Biar kita kaya di sana, ya di surga. Nanti kita kerjasama jual obat kuat gitu. Ya. Ini mumpung saya ajak Anda udah. Iya. 100 Bang kan berarti. Kata Abang tadi jual obat kuat. Berarti 72. Jangan di surganya Islam dikit, mereka itu 72 surga Islam itu. Kita jualnya di surga Kristen aja. Satu orang 100 itu aman itu. Laku keras kita ya.
Itu bang. Oke. Oke. Ya. Kalau Yang mau mau- kerjasama nanti hubungi saya kembali ya. Oke bang, selamat malam ya. Saya turunkan Bentar dulu. dulu, Bang. Ya, tadi Apa? aku bertanya. Ah. Nah, tadi abang bilang habis bertanya dan ditanya. Oh, ditanya. Oke. Saya kan udah menanyakan kepada Anda. Oh, oke. Iya. Salam sehat, Bang ya, sehat. Oke, thank you bang. Bentar, mau diturunin nih dia mau diturunin nih Ustadz. Kenapa emang Mbak Natalia? Enggak, mau sedikit ngerespon aja. Jadi kan kalau di Kristen ya, kalau di Islam kan cuma 72, kalau di Kristen itu kan 1 diganti 100. Nah, jadi kayak kalau Kristen punya 2 istri ya diganti 200 gitu ya berarti ya. Nggak tahu dah. Ini original teksnya juga jelas loh, ini loh, wife loh. Iya, itu Gunaika itu. Nih, ini Gunaika nih Inggrisnya udah jelas nih wife. Wife. Istri. Nggak ngerti saya itu bahasa apa tuh. Yunani itu bang. Aduh. Kitab Anda kan dari Yunani, diterjemahkan ke Inggris, lalu terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Menerjemahkan dari bahasa saja ke bahasa Indonesia saya nggak ngerti, Bang, apalagi ke bahasa yang lain. Makanya pusing lah kitab Anda itu bang. Kebanyakan versi gitu. Bukannya pusing, Bang, orangnya nggak tahu mengerti ke bahasa Indonesia. Oke, Bang, salam sehat, Bang ya, sehat selalu, Bang. Oke bang. Thank you ya atas diskusinya ya. Sip. Selamat malam. Malam. Pak teman-teman, udah jam 12. Mbak Natalia ngantuk gak? Belum sih Ustadz. Oh belum, ya. Apa ini jam Kalau belum begini nggak kok tidur? apa-apa. Apa ini jam begini kok tidur? Apa itu tidur jam begini? Iya, masih siang rupanya gitu ya. Masih siang. Masih siang. Aduh. Sabar. Iya teman-teman, saya kalaunya kenal saya lebih dulu ya, saya minta temenin dengan orang yang saya kenal gitu, apologet Islam yang ya dari dulu gitu yang saya kenal. Mbak Natalia berteman dengan saya semenjak dulu. Ya. Udah bertahun-tahun ya Ustadz ya, kita berteman ya Ustadz. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan open cam-nya dulu. Halo. Ya bang, silakan open cam-nya dulu bang. Jangan pakai kameranya. Oh bentar. Ya, open cam dulu ya. Okay. Halo. Halo Halo ya. bang. Ya, Abang Kristen saya boleh atau Islam? merespon sedikit nggak? Bentar, saya tanya Itu dulu. terkait Abang yang Islam, istri abang ya, Islam yang atau istri tadi ya. Kristen? Bentar dulu, abang Islam atau Kristen? Kristen, Katolik, Baik. Katolik. Ya, Ya. Anda mau merespon Ini ayat yang 100 istri Meresponnya tadi? yang tentang istri tadi ya. Ya, silakan. Jadi begini ya. Itu kan kalau yang di Kristen itu kan dikasih 100 kali lipat ya di surga ya istri ya. Itu kalau kita lihat ya, kalau di Islam ya, di Islam kan cuma 72 ya, sedikit ya. Dikit. Kalau di surga. Ya itu tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Tahu nggak alasan kenapa? Nggak tahu Kok kenapa. sedikit? Iya, soalnya kan kalau di dunia ini kan yang Islam kan boleh nikah banyak. Nikahnya bisa sampai 5 mau 10. Beda dengan yang Katolik. Kalau Kristen Katolik cukup satu aja, di satu dunia. aja jadi balasannya 100 Iya, gitu ya. makanya kalau di surga digantiin banyak. Iya. Mantap Bang. Oh, Benar gitu nggak? pahamnya Mbak Natalia. Kalau Itu Islam kan pahamnya. boleh sampai 4 katanya istrinya, makanya sedikit Sampai balasannya 10 di pun surga. boleh. Kata Abang Katolik ini, Katolik cuma satu saja di dunia istrinya, Cukup tapi nanti satu, nggak balasannya boleh di surga banyak. 100 gitu. Oh, itu asumsi. Nikahnya nggak boleh 2 istri. Asumsi. Di mana Agama larangan nggak kami boleh nggak 2 istri? Nggak boleh 2. Di mana larangan nggak boleh 2 istri? Itu larangannya ya karena ini Apa? memang nggak bisa
2 itu memang udah di dalam agama Iya, di mana larangannya, Katolik Bang? itu. Di mana larangannya? Di Bible di mana larangannya? Nggak boleh istri 2. Di mana? Ada sih. Yang Cuman ada saya nggak malahan tahu di di Bible itu Bible-nya itu. mengatur Pokoknya kalau ada. punya istri lebih dari 1. Boleh. Coba Abang baca Keluaran 21:10. Itu nggak bisa kecuali dipisahkan sama maut. Keluaran 21:10 sama maut, misalnya dipisahkan sama maut. Maut itu Keluaran. bisa ditambah. Itu kan perceraian kalau gitu dipisahkan. Itu Iya, aku perceraian. nggak ngomongin Tapi cerai, itu kan ngomong perceraian poligami. nggak bisa dicerai. Loh, kalau poligami itu nambah, nggak usah diceraiin yang pertama. Nambah, nggak usah diceraiin. Ayo, Keluaran, ayo buka. Bentar ya. Keluaran 21:10. Senang Keluaran. dalam hati. Au. Kalau Keluaran ayat istri 10 ya? 2 Ya. serasa dunia saya yang punya. Apa kalian ketawa? Hah? Teman-teman ini pada nggak jelas loh, makin tengah malam makin kagak jelas juga ini penontonnya. Bener-bener dah teman-teman ini. Ini kemana dia? Masuk ember dia. Keluaran 21:10 sama Ulangan 21:15. Hingga maut memisahkan. Awas piring terbang Ustadz. Aman, udah piring saya ganti, udah plastik itu tadi. Udah plastik diamankan. semua ya. Aman. Aman kalau saya udah. Jadi ini tadi ini netizennya Ustadz Yusuf nih kayaknya banyak yang belum kenal aku, Ustadz. Ada yang Iya, tadi di kayaknya. awal itu sebel gitu, mangkel mereka ndelok aku ndek kene iki. Turun Natalia. Memang kalian itu ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Gini, kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Saya ditemani Mbak Natalia kan sebagai bintang tamu kan gitu. Nggak saya aja. Sekali-sekali boleh lah. Nggak tiap hari juga beliau. Ya. Iya, aku keliling-keliling kok mana-mana. Ih, kayak dulu Ustadz di komalnya Bang Nandar, Mas Nandar ya. Aku awal main TikTok naik ke komalnya Bang Nandar. Turun Natali turun. Begitu aku debat, mana Natali? Mana Natali? Dicariin. Emang lah mereka tuh, kalau nggak kenal aja nyuruh aku turun, memang lah ya. Dikira nggak sakit tapi disuruh turun. Iya, Mbak Natalia ini teman saya lama. Teman-temannya bertahun-tahun udah. Suaminya pun tahu juga. Bunda Amsal katanya. Ini gimana Bang? Udah dibuka? Udah. Apa di situ? Apa katanya Bang? Aku bacain aja Bang. Aku bacain Bang. Gak Lama kali abangnya bolak-balik. Gak jalan-jalan kita Bang. Keluaran 21:10 Bang. Abang kalau masuk ember kita nggak denger loh Bang. Abang ngomong apa? Beneran serius? Dia punya Abang ngomong satu apa perangkat aja kayaknya Mbak. Itu Iya. tampilin di layar kamu aja mungkin. Aku tampilin ya. Bang, jangan gitu Bang. Kamu kayak gitu ngoceh-ngoceh kita nggak tahu loh Bang. Nah, Bang, gak ini usah ya. dijeda-jeda, Mbak Natalia aja yang bukain, Anda yang baca gitu. Keluaran 21:10. Nih. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Nah, kalau ngambil perempuan lain, ada aturannya ya, nggak boleh ngurangi makan, pakaian, dan persetubuhannya. Persetubuhannya pun diatur ya. Oke. Terus coba ini Bang, ulangan 21 Bang, ulangan 21:15 Bang. Ya, apabila seseorang punya 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Nah, apabila mempunyai 2 orang Istri. ya Bang ya. Gimana Bang?
Nggak ada larangan di Bible itu istri lebih dari satu. Nggak ada Malah batasan diatur. juga. Gitu. Tapi ini sih ya argumentasi abangnya salut saya teman-teman. Kenapa di Islam itu cuma dapat 72? Karena di dunia diperbolehkan poligami. Coba di Katolik kata abangnya. Kenapa lebih banyak dibalas di surga? Karena di Katolik cuma 1 katanya. Nanti dibalas 100 di surga. Keren bang. Mantap Nerima argumentasinya. Aduh. Nah, apa lagi bang kira-kira yang mau Anda tanggapi? Ini ya, kalau di Islam itu kan ini ya, ada istilahnya kayak talak gitu ya. Beda kalau di Katolik itu, kalau perceraian itu istilahnya gimana? Istilahnya kan kalau di Katolik itu yang namanya udah disatukan, kan itu kan kayak nikah itu ya, udah disatukan. Baik, itu susah dipisahkan gitu. Susah dipisahkan. Beda dengan di Islam kan, gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Iya. Beda kalau yang di Islam itu, kalau udah ngomong talak gitu kan langsung udah itu ya. Baik. Saya agak heran dengan itu ayat, Bang. Boleh tanya saya ya? Oke. Gimana kalau laki-laki sama laki-laki dipersatukan Tuhan? Nggak boleh dipisahkan lagi gitu. Kalau dia laki-laki sama laki-laki disatukan Tuhan kayak gimana? Tapi kalau laki-laki itu disatukan nggak masuk logika juga sih. Banyak bang, nih saya tampilkan satu video ya. Ya. Nih bang, biar abang tahu nih ya. Nah bang. Saya besarin dulu sayanya ya. Oke. No. Ini kan mereka dipersatukan Tuhan toh ya. Tuh. Nah. Mereka yang dipersatukan Tuhan itu. Gimana bang? Tuh. Pemberkatan di gereja mereka. Tuh. Joget mereka tuh. Aduh. Nah tuh. Saya mau tanya. Mungkin ini aja. Mungkin gini. Apa? Mungkin gini, Bang. Bentar kok bang. Bisa kayak gitu tuh ya. Bentar, saya mau mungkin tanya. Karena seperti mereka itu dipersatukan oleh Tuhan, itu nggak boleh dipisahkan lagi gitu? Iya, nggak bisa. Mungkin bisa. Mereka itu saling suka gitu. Kalau salah satu, saya heran itu kok mereka bisa ini ya, nikah gitu sesama lelaki. Mungkin karena ini kan, kali. Mungkin karena itu kan di Kristen bang, bukan agama saya itu. Iya. Abang sendiri heran, apalagi saya gitu. Macam mana? Mungkin karena mereka gitu tuh, mungkin mereka di dunia nggak dapat wanita, karena di surga itu banyak udah dikasih banyak kok wanita. Itu mereka ya, wanita Tuhan. Bidadari. Kalau dipersatukan Tuhan, laki-laki sama laki-laki tidak boleh diceraikan. Lalu kalau salah satunya ambeien gimana bang? Hanya ambeien yang bisa memisahkan mereka itu. Aduh. Betul nggak? Betul. Oh, masih bisa. Aduh. Ngedrop. Oh, drop udah. Mati pula. Aduh.
Oh. Katanya heran Mbak Natalia. Kok bisa ya katanya? Ya itu agama kau kayak gimana? Kan nggak ada larangannya kan memang. Iya kan itu kan? agama kau kan gitu ya. Kalau kita ya teman-teman di Islam itu ya rukun nikah ada 5 kan gitu ya, rukun nikah. 1 ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada walinya, ada 2 orang saksi, dan ada sigot mahar dan akad sigot itu. Nah, maksudnya ada 5 rukunnya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi kagak sah. Ya. Bingung abangnya tadi ya, langsung hilang ya, nggak apa-apa lah kalau kayak gitu, kalau langsung hilang Langsung pergi ya. Geli Ustadz katanya. Aduh, Felicia Kalista yang di YouTube. Ya betul kan gitu, laki-laki sama laki-laki mereka disatukan Tuhan itu ya tidak boleh dipisahkan, hanya ambeien yang bisa memisahkan mereka. Kacau juga ya. Halo, selamat malam. Halo Bang, selamat malam. Silakan open camnya dulu. Ini masih belum, ini pengikutnya masih kurang. Oh masih kurang, turun dulu sampai nanti ya kalau udah bisa pengikutnya banyak. Jelas-jelas saya tadi lempar ya, kau silakan open cam, lempar buat bantu dia buka kamera, dibilangnya kagak cukup orangnya, kagak bisa buka kamera. Udah saya nggak mau dua kali gitu, repot. Aku dia. Halo, selamat malam. Malam Bang Mikael. Silakan open cam-nya dulu. Boleh. Boleh saya yang bertanya duluan? Oh iya. Ya baik Bang Mikael. Ya Anda background Anda Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Protestan. Ya saya ditemani saudari saya ini, beliau mualaf juga dari Kristen. Ya Mbak Natalia. Silakan kalau mau bertanya duluan silakan. Rokoknya tolong dikondisikan ya. Bang ya. Karena ya. Apa? Pelanggaran kalaunya terlihat di layar. Oke? Oke. Silakan. Saya ingin bertanya nih Bang. Kalau di agama Muslim ada sunat khitan. Apakah Muhammad itu disunat? Iya, Nabi Muhammad disunat. Di mana ada tertulis Bang kalau Muhammad itu disunat? Baik, saya tampilkan ya. Ya. Saya ambilin datanya. Meskipun saya hafal Bang, saya baik hati nih ya. Nih. Baca ya. Min karamati 'ala Allah an wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sau'ati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan atau disunat. Oke? Nabi Muhammad itu disunat gitu. Ada dalilnya. Hadis riwayat Tabrani. Itu tertulis di hadis. Ya kalaunya tentang Nabi Muhammad Bang ya, pasti Anda mencarinya di hadis dan sirah nabawiyah, bukan di Al-Quran.
perintah langsung dari Allah lah. Di Kalau Al-Quran perintah langsung dari Allah itu di dalam Muslim Quran surah itu An-Nahl. harus bentar bang. Kalau perintah langsung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah itu umat Muslim harus berkhitan atau harus disunat, ada nggak bang? Ada. An-Nahl 1, 2, 3. Boleh ditunjukkan ayatnya bang? Kebetulan saya kurang tahu kan. Apa? Nih, perhatikan ya bang ya. Summa, ini An-Nahl 1, 2, 3 ayatnya ya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Di sini ada kosakata milah bang ya. Milah Abraham. Oke? Milah. Nah, sekarang saya mau abang tahu ya apa itu milah. Nih. Oke bang. Nih. Bentar. Nah bang, jadi Brit milah adalah ini saya tampilkan sama abang ya, biar kita bisa baca sama-sama. Nah, bang, kenapa abang pelanggaran? Turun dulu bang, nanti naik lagi. Kena rokok kayaknya, kena rokok ya. Turun dulu ya, naik lagi ya. Oke bang, tolong bang. Saya carikan dulu, apa itu Brit milah ya. Nih ya teman-teman. Brit milah adalah perjanjian sunat. Nih, perjanjian sunat Brit milah ya. Mana abangnya tadi? Oke bang. Nih, artinya apa? Bang Mikel? Yuk. Silakan dibuka kameranya. Apa itu milah ya? Milah itu adalah perjanjian sunat. Nah, gitu. Jadi ada di Al-Quran kami itu ya disuruh untuk mengikuti milah Abraham, perjanjian sunat dari Ibrahim. Gitu. Karena kan bang di surat yang karena apa? Ya di surat yang abang tunjukkan itu kan, di situ dibikin untuk mengikut agama Ibrahim. Brit milah Ibrahim, milah Ibrahim. Iya. Iya. Apa aja yang diajarkan kepada Ibrahim itu kami ikuti. Sebelum ada Muhammad kan bang, Nabi Muhammad. Belum, ya. Terus? Bang? Iya. Kedengaran ke suara saya? Suara Ustadz Berarti kedengaran, ya? dianya itu yang suaranya nggak jelas. Berarti itu pada saat itu diwahyukan, berarti itu sebelum Nabi Muhammad ada ya? Sebelum Nabi Atau Muhammad sesudah? ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, Abraham, bapaknya para nabi,
itu sudah mengikat janji kepada Tuhan semesta alam dalam satu milah. Apa aja itu milah? Milah itu banyak bang ya. Sunat yang diajarkan di Abraham. Terus kurban. Nah tuh. Mendidik anak istri itu termasuk milah juga. Jadi kayak gitu. Kan di surat yang abang tunjukkan itu kan di situ tertulis untuk mengikut ya, mengikut agama, mengikut milah Abraham. Iya. Kepada siapa bang? Kepada apanya? Mengikut milah Abraham kepada Abraham. Iya, gini loh bang, maksud saya kan, maksudnya di situ itu kan seperti perjanjian kan bang? Iya. Iya, dengan Tuhannya. Terus? Karena kan di surat yang abang tunjukin tadi untuk mengikut ajaran Ibrahim ya. Ya Ibrahim. Berarti kan di situ posisinya Ibrahim ini sudah Muslim atau belum? Bang, jadi ya bang ya, yang namanya para nabi itu Muslim. Anda tahu nggak Muslim? Apa arti Muslim? Kurang tahu saya bang, cuma kan arti Muslim adalah orang yang pasrah atau berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Muslim itu bukan terkait masalah agama, tapi orangnya, pelakunya Muslim yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi para nabi itu mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, dalam bahasa Arabnya Muslim. Itu. Jadi kalau agamanya Ibrahim itu apa di situ bang? Kalau agama Ibrahim kami menyebutnya agama Hanif. Itu apa itu bang Hanif itu? Hanif itu mengesahkan Tuhan semesta alam. Kalau menurut di ajaran orang abang ya? Tapi yang langsung, kalau itu yang saya pertanyakan, kalau yang langsung ayat langsung menunjuk atau perintah langsung syarat umat muslim atau misalnya agama Islam harus berkitan, nggak ada langsung tertulis seperti itu bang ya? Hadis itu di dalam hadis lagi, bukan di Al-Quran. Anda baca berarti itu juga yang bikin saya bingung bang, karena kan abang Quran hadis. Iya, dua itu memang pedoman ini umat Islam. Al-Quran ini setahu saya kan wahyu dari Allah. Nih bang, jadi ya ada 5 perkara fitrah manusia ya, yang merupakan fitrah manusia gitu. Memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Jadi khitan itu wajib bang. Itu yang saya tanya bang. Ini kan tertulis di hadis. Iya. Terus? Itu yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu kan wahyu dari. Iya. Al-Quran secara globalnya bang ya, yang mencontohkan adalah Nabi atau Rasulnya. Berarti kalau hadis ini apa ini bang? Istilahnya siapa penulisnya, siapa yang apa? Itu maksud saya bang. Hadis ini seperti abang bilang tadi, ini tentang Nabi Muhammad. Jadi hadis ini ada penulisnya bang. Hadis ada periwayatnya bang. Diteliti bahkan setiap background kehidupan dari periwayatnya tersebut. Dan hadis ini adalah yang mencatatkan itu ketika dia bertemu dengan Rasulullah
sesuai dengan perkataannya, kelakuannya, atau persetujuannya gitu. Oke. Kalau kayak yang saya pertanyakan yang tadi tentang Nabi Muhammad disunat, itu kan tertulis di hadis. Ya iya, karena tentang Nabi Muhammad memang di hadis dan sirah nabawiyah. Tentang dia disunat. Kalau untuk hukum globalnya itu di Al-Qur'an. Gini maksud saya, Bang. Berarti yang di hadis itu yang tentang dia disunat itu dia menceritakan diri dia sendiri. Ya iya. Tanpa ada yang menyaksikan. Ya adalah menyaksikan banyak. Aneh, namanya aja hadis cerita, banyak yang menyaksikan. Karena gini Bang, kalau dari yang saya tanggap ya, kalau gimana ya nyampaikannya, kalau kita mau masuk Muslim, misalnya saya mau masuk ke Islam, saya kan harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat itu kalau saya nggak salah artinya mungkin garis besarnya saya bersaksi. Ya, terus? Bahwa Nabi Muhammad. Jadi gini Bang, kalau misalnya. Bang, aduh, bentar-bentar Bang, kameranya yang anteng bisa nggak Bang, biar nggak goyang-goyang gitu, pusing ngeliatnya. Berarti kan saya istilahnya di situ saya dipaksa menyaksikan yang tidak saya saksikan. Tuh. Lalu apa masalahnya? Jadi kan kayak hadis itu Bang, kayak hadis yang tentang Nabi Muhammad itu gimana bilang? Karena nggak ada di Al-Quran pun nggak ada diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah disunat. Karena yang diceritakan itu di hadis langsung dia sendiri menceritakan bahwasanya aku telah dikasih kebesaran oleh Allah bahwa telah disunat dengan sendirinya, seperti itu kan Bang? Baik Bang, Anda perlu bedakan dulu ya tentang masalah syahadat tadi juga. Itu ya aku bersaksi, bukan kesaksian. Oke? Aku bersaksi, bukan kesaksian. Maksudnya itu bukan melihat dengan mata. Nggak ada di situ aku melihat bahwa Tuhan tiada lain hanyalah Allah. Jadi maksudnya bersaksi gini, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, bukan aku melihat. Ya. Gitu. Jadi yang namanya bersaksi itu beda dengan kesaksian. Bersaksi itu artinya pengakuan, ikrar diri gitu. Baik secara lisan ya, terus juga ditampakkan dengan tindakan. Itu bersaksi, bukan berarti yang namanya bersaksi lihat dengan bola mata, bukan. Berarti kayak yang di hadis tadi, ada nggak setelah yang abang tunjukkan tadi suratnya bahwasanya Nabi Muhammad itu telah dikhitan secara ada nggak hadis riwayat Tabrani ya kan, itu sejaman dengan orangnya langsung. Ya, maksud saya, ada nggak yang menguatkan pernyataan Nabi Muhammad bahwasanya dia telah memang dikhitan, Bang? Ya, yang menguatkan istri-istrinya tidak pernah ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak khitan. Istrinya banyak tuh, ya. Tidak ada pun satu istrinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Nggak ada. Kalau abang cerita abang kayak gitu, itu udah melenceng Bang. Kita bukan melenceng, itu kan penguat kata Anda. Itu kan sekarang gini Bang, kita kan bicara dengan kayak yang abang bilang, kalau bahas harus ada dalil, ada data, ada apanya. Kan saya bertanya berdasarkan dengan apa yang abang sampaikan. Abang sampaikan ya, itu, tadi pada artinya gini Bang, Anda bertanya gini, Anda bertanya tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera abang, nggak bisa. Gitu. Saya tahu Anda bertanya, tapi jawaban saya nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Saya harus apa? Harus menjelaskan dengan dalil.
Kan itu makanya saya tanya Bang, yang menguatkan berarti kan dalil yang menguatkan pernyataan bahwasanya dia benar-benar dikhitan atau benar-benar disunat, ada nggak Bang? Ya tadi yang saya tunjukkan tadi apa? Oh balik lagi ke situ Bang. Iya yang saya tunjukkan tadi apa? Min karomati ala Allah an wulitu makhtunan. Tuh. Gitu loh Bang. Itu kan pernyataan dia, pernyataan Nabi itu sendiri. Ya terus? Ada nggak maksud saya yang lebih? Karena kalau nggak salah pernah saya dengar juga ada juga versi yang bilang bahwasanya Nabi ini kakeknya yang khitan. Ada, itu ada pendapat kedua. Itu makanya saya bertanya, pendapat kedua. Itu pendapat kedua. Yang jelas, yang benar itu yang mana? Ya, kalau pendapat kedua itu kan waktu Nabi Muhammad kecil, dia udah mengikuti agama yang Hanif, milah Abraham. Yang mana di dalam milah itu ada perjanjian sunat. Artinya dia itu mengikuti agama yang berkhitan gitu. Itu pendapat yang kedua. Tapi pada saat itu belum ada hadis. Gimana sih? Berarti beliau sekecil, beliau diutus jadi nabi itu umur 40 tahun. Bukan masa kecilnya. Oke? Iya Bang, makanya itu yang saya tanya. Udah dijawab loh. Udah dijawab loh. Udah jelas loh. Di Al-Quran udah dijawab, di hadis udah dijawab. Ini kalau sekarang saya boleh tanya Bang? Kalau aku gemes dari tadi pengen nanya sama Bang Michael ini. Boleh nanti bertanya. Saya kok orangnya. Cuma saya belum dapat jawaban yang gimana ya, belum dapat jawaban yang kayak gimana. Nggak bisa Bang, jawaban itu sesuai selera Anda, nggak bisa. Mau anda mau ke ujung dunia bertanya gitu, nggak bisa Anda mendapat jawaban sesuai selera Anda. Maka yang saya sampaikan itu seharusnya Anda pelajari gitu. Gini loh Bang, Al-Quran itu pasti kan Bang? Ya iya terus? Pasti. Sementara jawaban yang Abang kasih itu masih mintanya apa sih nih orang? Iya, Anda kan minta saya agar jawaban saya itu memuaskan Anda, nggak bisa. Saya jawab pakai dalil Al-Quran saya dan hadis saya. Nggak bisa saya jawab supaya Anda puas, nggak bisa. Mintanya apa Bang? Mintanya apa coba? Mintanya apa? Mintanya apa Bang? Yang saya mintakan itu tadi perintah langsung. Udah. Perintah langsung, misalnya gini perintah Mbak langsung. Ya. Kalau dia udah paham. Perintah langsung tadi dalilnya dari Ustadz Yusuf udah dikasih. Ini aku kasih satu lagi di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Disuruh kembali ke fitrah. Fitrah itu ada 5. Nah, itu tadi Ustadz Yusuf sudah tampilkan hadisnya. Salah satunya berkhitan di situ. Udah ya? Udah dong, masa belum? Minta apa lagi? Kalau di gini ya, Mbak, kalau di agama kami, isi Bible. Isi yang di Al-Quran Bang Yusuf PI tadi sampaikan ada mirip dengan di Bible, di Alkitab. Cuma kalau di Alkitab langsung jelas harus jelas. Untuk Ar-Rum 30, surat Ar-Rum ayat 30. Nah, sekarang gantian nanya Bang. Saya mau nanya karena kan kata Anda di kitab Anda langsung jelas, oke? Iya. Baik. Yesus disunat, betul? Betul. Di hari ke-8. Baik. Oke. Siapa tukang sunatnya? Tukang sunatnya saya nggak tahu Bang. Nggak jelas berarti. Katanya jelas. Iya, katanya jelas. Tukang sunat Yesus nggak tahu. Nggak jelas berarti. Kalau kagak jelas kayak gitu, Bang, saya juga akan pertanyakan ke Abang, betul kagak Yesus ini bersunat? Sunat Bang, ada tertulis. Iya, ada tertulis gitu dia bersunat. Ya.
ada perintahnya, ada Iya. tertulis. Sekarang saya mau cari di mana pengakuan Yesus dia sudah sunat. Sebentar Bang ya, saya tunjukkan Bang ya. Iya. Pengakuan Yesus ya. Pengakuan udah sunat. Yesus dia udah sunat mana? Lagian kok berani-berani banget ya nyunat itu trompet Tuhan itu kok berani-berani Iya. gitu ya. Kok berani? Siapa yang berani motong itu punyanya Tuhan itu? Katanya jelas kitabnya. Saya tanya tukang sunat Yesus siapa? Kagak tahu. Kalau kagak tahu betul kagak ini Yesus bersunat. Kalaunya Yesus kagak sunat, waduh, kacau dunia ya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia bersunat di hari ke-8, siapa tukang sunatnya? Kalau gini Bang, kalau di Lukas 2 ayat 21 Bang, itu kan jelas dikatakan hari ke-8 ia disunatkan dan diberi nama Yesus. Iya, siapa tukang sunatnya? Lain gini Bang. Dan itu bukan pengakuan Yesus ya Ustadz ya? Yang Iya, tadi Lukas bukan 2 itu bukan cerita si pengakuan Yesus. Lukas, cerita si Lukas kan itu. Saya mau tanya siapa tukang sunatnya Yesus gitu. Gini Bang, biar kita bandingkan Bang ya. Kita kan saling berargumen lagi Bang. Kalau di Bible jelas ada yang menyaksikan, ada yang menceritakan, ada kejadian. Ya iya, saya tahu kata Anda jelas tadi, dari tadi jelas. Baik, sekarang saya mau tanya Bang, ya kejadian Yesus. Saya kembali. Bentar dulu. Kata Anda jelas tadi saya udah paham, ada yang melihat dengan mata dan yang lain-lainnya ada saksi kata Anda. Oke. Ya. Iya. Saya mau tanya, Yesus disunat di hari ke-8 sesuai Lukas tadi kata Anda. Kan Ya. gitu. Siapa Ya. tukang sunatnya? Tukang sunatnya nggak ada tertulis di situ Bang. Kagak ada tertulis di situ. Sekarang kita malah mempertanyakan, betul kagak disunat ini anak? Tukang sunatnya aja kagak diketahui. Ya, betul kagak ini dia bersunat? Kan gitu. Kan gitu Bang ya. Siapa tukang sunatnya? Oke, berarti Abang meragukan. Katanya jelas. Apa yang tertulis kan Bang? Yang saya sampaikan tadi berarti Abang meragukan karena Abang bilang nggak ada tukang sunat. Ini Bang, berarti gini, kitab Anda itu kagak jelas berarti. Oke, sekarang giliran saya kan Bang? Ya kagak jelas. Oke, berarti giliran saya sekarang kan Bang? Boleh saya berbicara? Terus iya. Itu tadi saya sampaikan Abang bilang tukang sunatnya siapa apa, berarti Abang meragukan. Sekarang saya kembalikan kepada Abang. Di dalam Al-Quran atau hadis, kita bikinlah hadis karena itu yang menceritakan Nabi Muhammad yang menyaksikan bahwasanya atau ada yang melihat bahwasanya Muhammad itu disunat ataukah ada tertulis orang yang melihat bahwa Nabi itu benar-benar disunat, ada Bang? Bahwa Nabi Muhammad betul-betul disunat, istrinya banyak Bang ya. Nggak ada satupun istrinya mengatakan Nabi Muhammad itu kagak sunat, nggak ada. Istrinya banyak itu Bang, Nabi Muhammad itu bukan 1 2. Dari semua istrinya nggak ada menyatakan Nabi Muhammad itu nggak sunat. Ada gimana sih Bang? Aku tanya dong ke dia. Udahlah sunat-sunat udah selesai itu. Udah selesai. Kamu kalau mau pakai standar tertulis atau enggak tadi udah ketampar loh. Yesus nggak tertulis siapa yang sunat. Nggak tertulis Yesus pengakuan disunat. Udah selesai di situ. Coba sekarang. Gini aku nggak mau di situ lagi. Itu udah selesai. Kenapa Kamu kalau terlalu banyak penasaran dengan Nabi Muhammad disunat atau tidak, semua sudah dijawab. Coba kamu ngacak dulu gitu loh. Paulus yang kamu imani sebagai rasul sebenarnya dia jenis kelaminnya apa ini? Dia laki-laki atau perempuan? Galatia 4:19. Siapa yang menghamili Paulus? Kok bisa-bisanya dia sakit bersalin? Mbak. Kita selesai. Aku buka data ya. Aku buka data. Itu udah selesai. Udah. Nggak mau lah muter-muter situ terus. Nggak mau aku. Nggak maju-maju diskusinya. Kamu muter terus. Udah. Ya, masalah sunat-sunatan sudah dan sesuai standar Anda. Kalau semua harus tertulis, berarti kembali ke Bible Anda sendiri. Ternyata nggak jelas karena Yesus nggak jelas siapa yang sunat.
Itu kan dari standar Anda. Dan nggak jelas karena nggak ada pengakuan dari Yesus langsung kalau Yesus disunat. Nah sekarang kita maju diskusinya ke Galatia 4:19. Coba ini. Jangan takut lah. Jangan takut, jangan cuma nanya terus, giliran ditanya balik takut. Coba. Gini loh Mbak. Coba. Tadi orang Mbak ngomong, saya kasih kesempatan. Tadi Anda ngomong udah panjang lebar loh. Masa satu pertanyaan aja nih saya nampilin data nggak boleh sih? Gini loh Mbak, kalau udah selesai udah. Kalau memang jawabannya tidak bisa memuaskan birahimu hingga pagi hari, itu terserah kamu gitu loh. Nggak bisa nggak ada yang menyaksikan. Iya nggak apa-apa. Menurut Anda tidak bisa jawab nggak apa-apa. Menurut Anda nggak bisa jawab nggak apa-apa. Loh, justru nggak apa-apa. Menurut Anda kami nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bukan kewajiban kami untuk memuaskan nafsu Anda gitu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti tadi? Makanya kalau kamu minta segala tertulis sudah ya, selesai ya. Selesai. Abang Yusuf. Udah selesai. Kok takut ditanya? Dari tadi ngomongnya lancar, giliran mau ditanya nggak berani mingkem dulu bentar gitu ya? Mingkem dulu bentar. Aku mau nanya. Disunat. Aku mau nanya, mau baca. Aku mau baca Bible mulu. Kenapa sih kok takut banget Bible-nya dibacain? Kenapa takut sekali Bible-nya dibacakan? Kenapa? Tolonglah hargai Bible Anda. Saya mau baca Bible Anda. Diam dulu, dengerin Bible Anda ini. Kok Mbak jadi lari topik? Enggak lari topik, sama-sama yang ditanyakan sosok yang kita imani sebagai rasul, ya kan? Kamu ngimani Paulus rasul, saya mengimani Nabi Muhammad rasul. Udah, ini sekarang saya mau baca, udah nggak mau banyak lebar. Nih Galatia 4:19. Apa kata Paulus? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Pertanyaan saya, ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus? Kok Paulus bisa-bisanya dia sakit bersalin? Paulus bersalin, ini siapa yang berani menghamili dia? Coba Galatia 4:19. Paulus bersalin, ini siapa yang menghamili? Bersalin itu Mbak, bersalin itu apa? Udah pasti melahirkan. Ya iyalah. Mau gue bukain KBBI, bersalin itu apa? Coba cari dulu apa? Iya, bersalin aja masih nggak tahu dia apa ya. Bersalin, sakit melahirkan, nih. Melahirkan. Yang di bawahnya, yang di bawah apa? Hulu. Hulu itu bukan bersalin, bersalin yang ini. Ini arti bersalin. Itu dari kata apa, Mbak? Bersalin. Udah, sekarang ini jelas bersalin. Ya, kau lihat ini. Gini loh Mbak. Nih. Mau lihat original teksnya juga? Mau lihat ini definisinya bersalin, yang dimaksud bersalin apa? Boleh. Mau lihat bersalin ya? Saya klik ya. Bersalin. Ternyata apa? Original teksnya Odino, menderita sakit bersalin. Menderita sakit bersalin sama aja. Nah, Paulus sakit bersalin, ini siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Gini. Siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Jangan langsung di skip kan? Udah di skip. Bersalin itu garis besarnya itu bukan berarti hanya melahirkan, Mbak, ya. Bersalin itu bisa jadi orang yang menderita sakit berkepanjangan, sakit karena penderitaan. Sakit bersalin, mau bohongin aku, udah datanya tulisan bersalin kok. Bingung kan? Nggak tahu kan siapa yang ngehamilin Paulus? Galatia 4:19 ya. Tunggu Mbak ya. Galatia 4 ayat 19 ya. Orang kalau ke rumah sakit pun tahu, ibu keluhannya apa? Mau bersalin, ya pasti mau melahirkan lah, mau bersalin kok. Gini loh Mbak.
Semua orang di sini tahu lah Bible-mu udah ditulis bahasa Indonesia. Semua orang Indonesia tahu bersalin itu melahirkan. Gini loh Mbak, kalau gimana ya bilangkannya ya? Macet. Kalau di Galatia 4 itu menceritakan, kalau nggak salah saya di Galatia itu menceritakan tentang Hagar dan Sarah ya. Tunggu saya lihat ya. Kalau membaca Alkitab itu Mbak, Hagar dan Sarah. Nggak bisa. Ini loh judulnya loh, romantis banget judulnya ini, konteksnya perikop nih. Ingatlah akan hubungan kita yang semula. Iya. Oh, hubungan kita yang semula. Hai anak-anak. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aduh. Hubungan kita yang semula. Sakit bersalin. Siapa ini yang hamilin Paulus? Masa Mbak nggak ngerti saya memang, saya nggak ngerti nih. Gini loh Mbak, dia menceritakan di situ itu perumpamaan, hai anak-anakku, karena kamu. Apa? Ya itu perumpamaan bahwasanya kalau mengikut Yesus atau mengimani Yesus bakalan menderita sakit seperti seorang ibu. Ngarang. Loh kok ngarang? Di situ memang ngarang. Anakku. Memang ngarang. Baca Mbak. Hai aku baca. Karena hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itulah perumpamaan Mbak. Kalau Mbak bahaya ini Paulus. Perumpamaan. Makanya gini ya. Saya ini juga heran ya Ustadz ya, kan kalau biasanya wanita habis bersalin itu kan pengaruh hormon, rambut rontok ya, jadi harus perawatan. Kalau enggak kan bisa botak gitu. Nah, saya itu ketemu data yang menjelaskan kalau Paulus itu ternyata botak gitu loh. Apa mungkin ini pengaruh hormon karena dia habis melahirkan ya? Bentar ya, kita lihat ya. Kita lihat nih, bentar nih. Ini Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat, dengan alis mata yang menyatu, penuh semangat. Mana lagi? Penuh semangat dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Nah, jadi ini aku dapat informasi Paulus itu pendek, botak. Ini informasinya dari Alkitab Sabda, Ustadz. Jadi ke bawahnya nggak baca lagi ya kayak mana sikapnya ya. Jadi kalau sikap saya nggak masalah, terserah dia mau sikapnya baik, dia mau sikapnya tobat, itu terserah, saya nggak bahas itu. Yang saya prihatin gitu, dia kan botak ya kan, botak, terus ada ketemu data secara Bible tertulis Galatia 4:19, ternyata dia sakit bersalin. Apa mungkin ini penyebabnya ya? Mungkin ini penyebabnya. Tahu perumpamaan nggak Mbak? Pernah belajar bahasa Indonesia nggak? Tapi kalau perumpamaan masa botaknya beneran sampai bawa ke dunia nyata jadi botak, gimana dong? Ini kan dia yang di Galatia 4-nya Mbak ya, Galatia 4 ayat 19. Apa yang dikatakan di situ? Hai anak-anakku. Iya. Saya pikir ciri-ciri Edis tadi itu Mbak. Mirip masalahnya. Ciri-ciri Edis. Gini loh Mbak. Oke lah kalau Pak? Itulah perumpamaan. Kalau di Bible, di Alkitab itu banyak pelajaran atau pembelajaran itu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan, tapi di sininya ada kata-kata sampai menjadi nyata ya, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Rupa Kristus, bukan rupa si Paulus Mbak ya. Iya, rupa Kristus menjadi nyata. Iya, tapi yang bersalin di sini kan Paulus. Dalam kamu. Iya, saya tahu yang bersalin tapi Paulus kan.
makanya Mbak, tolong belajar bahasa Indonesia lagi. Oh belajar, bersalin itu melahirkan, kita tahu bersalin itu melahirkan. Biar saya jelaskan Mbak, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, kan? Sampai rupa Kristen, tahu nggak Mbak? Paham nggak maksudnya di situ? Maksudnya dia ngasih tahu kan ke anak-anaknya, hai anak-anakku. Karena mengikut Kristus, kalau mengikut Kristus kita bakal menderita, ibaratnya sakit penderitaan seperti ibu yang bersalin. Makanya enggak, ini dia nggak bilang seperti, dia bilang karena kamu aku menderita sakit bersalin. Nggak bilang seperti gitu, nggak ada kok di sepertiin, kasihan banget udah sakit beneran dibilang seperti. Ih, ngeri. Sakit beneran dibilang seperti, ini gimana sih? Berarti memang Mbak nggak ngerti. Ya saya nggak ngerti siapa yang menghamili Paulus, memang saya nggak ngerti itu. Makanya ini masalahnya Paulus ini cewek, cowok, atau gimana? Apa jangan-jangan mujizat dia laki-laki bisa bersalin juga, saya nggak tahu. Mungkin mukjizat lah itu bisa mengubah kelamin sendiri. Mukjizatnya itu bisa mengubah kelamin sendiri kan gitu. Iya. Mujizat kayak jadinya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mujizat biasa kan, kalau utusan kan memang ada mujizat biasanya kan, memang kan. Orang yang mau kalah biasa seperti ini. Kenapa? Iya, dengar orang ngomong. Sama seperti yang Bang Yusuf sampaikan, nggak mungkin saya memaksakan jawaban saya harus seperti apa yang abang inginkan. Kan itu tadi abang bilang katakan sama saya kan, saya kembalikan lagi sama orang abang. Nggak mungkin saya sampai ke ujung dunia pun seperti yang abang sampaikan harus saya cari jawaban dengan keinginan orang abang. Artinya kan Anda pengalaman di sini, pelajaran bagi Anda. Ya, kalau Anda bertanya, nggak usah ngotot gitu dijawab orang. Ya kayak gimana pun jawabannya kan gitu ya. Artinya langsung aja Anda pelajari jawaban orang gitu. Tadi abang nggak menunjukkan dalilnya. Lah itu kayak gimana? Udah ditunjukkan dalilnya. Gimana Bang? Jangan gitulah Bang Michael. Zaman Yesus turun, orang yang nggak bisa melihat jadi bisa melihat. Ini kok abang jadi melihat jadi buta, ini gimana sih Bang? Udah ditunjukin loh tadi Bang, datanya Bang. Gini Mbak. Ini juga sekarang lagi on cam ini. Nggak usah seperti itu Mbak. Yang pertama aja orang Mbak sama Bang Yusuf aja nggak bisa menjawab. Ya terus kalau kamu nggak bisa jawab ini, jawab ya udah kamu saya nggak bisa jawab ini. Kamu maunya tertulis gitu Nabi Muhammad disunat kakeknya gitu. Ya ada yang menyaksikan gini loh Bang. Seperti yang abang bilang, hadis itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya udah ini nih, saya bawakan lagi Mbak Natalia ya. Iya. Giliran yang motong trompet Tuhan aja nggak tahu. Kalau kamu mau tahu ya, nih baca. Abu Umar bercerita dalam kitab Isti'ab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, tuh ya saksinya tadi Ikrimah, yang mengkhitan Nabi. Oke? Mau apa lagi Anda? Tuh kalau Anda mau yang tertulis. Jelas banget ya tertulis ya Ustadz ya. Aduh. Jadi, nih saya kasih tahu ya. Kemana dia? Kabur. Kacau, aduh. Kemana lah? Saya tunjukin Nabi dia khitan kan. Kaget dia mungkin itu. Ya. Kabur. Iya kaget dia. Ditunjukin Nabi dia khitan. Naik lagi. Natalia ngantuk belum? Belum sih. Siapa yang naik lagi? Yang tadi naik belum lagi. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditutup. Kalau mau ditutup mata kau kuat kali Mbak. Iya dong. Menyala mataku. Jam berapa biasanya tidur? Oh jam berapa aja aku mah.
Tapi kalau Ustadz mau tutup gak apa-apa, nanti yang di YouTube biar aku pindahin ke room yang lain, mungkin ke room Bang Blender, room siapa gitu kan. Enggak. Teman-teman lanjut. Bentar dulu saya voting dulu saya. Enggak apa-apa Ustadz, kalau Ustadz mau istirahat. Enggak apa-apa. Kan insya Allah kapan-kapan masih bisa live lagi. Enggak apa-apa. Siapa tahu ada kasih singa nanti gitu. Sampai subuh kasih singa ya katanya, kan gitu. Gimana lanjut? Banyak yang minta lanjut. Aduh, ini Ustadz gimana? Ada piring terbang nggak nanti Ustadz? Kalian ini ya. Aku mah takut aja jangan-jangan Ustadz Yusuf ada piring terbang lagi kan? Enggak, aman. Bukan piring lagi, kompor nanti dilempar nanti kompor. Baik, Mbak Natalia, di sini saya boleh iklan sedikit dulu ya? Boleh Ustadz. Karena saya mempunyai program gitu ya untuk Al-Quran kita nih. Aduh, sabar ya teman-teman. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan kepada Anda semuanya, saya mau kasih tahu kawan-kawan semuanya, Mbak Natalia gimana ya, nggak bisa disematkan masalahnya Mbak Natalia. Komentar yang disematkan gimana? Aku turun dulu. Okay. Habis itu naik lagi ya. Oke Ustadz.